Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah, maka dari itu kita harus tahu mana produk sejarah karya penjajah dan produk sejarah karya bangsa kita sendiri. Menurut etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang berarti pohon. Jika dilihat dari asal katanya, maka sejarah dapat diartikan sebagai akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Secara umum, sejarah diartikan sebagai peristiwa atau kejadian masa lalu yang dijadikan acuan pedoman hidup pada masyarakat mendatang. Sebelum Mimin lanjut, Mimin punya pesan buat orang-orang di Semenanjung. Teruntuk Profesor Malaysia, konsep kuno seperti konsep serumpun ataupun bahasa Melayu yang katanya sebagai lingua franca, itu hanya kejadian masa lalu yang tidak akan bisa dibawa lagi ke zaman modern, kecuali tujuannya hanya untuk pedoman hidup atau pembelajaran. Karena saat ini bangsa besar, lingua franca atau apapun itu, telah berubah dan berevolusi menjadi Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Oke lanjut. Nah, dalam berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia banyak ditulis dalam bentuk historiografi atau disebut historiografi Indonesia. Disebutkan bahwa historiografi Indonesia ini sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Ada 4 fase historiografi Indonesia: historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dibuat oleh para pujangga atau penyair dari sebuah kerajaan, terutama kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam di Nusantara. Seperti yang diketahui, awal bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah diiringi dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang dominan dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Contohnya, kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Majapahit, Sriwijaya, Mataram kuno, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, di kerajaan-kerajaan tersebut ada seseorang yang ditugaskan oleh kerajaan untuk menulis tentang sejarah dengan diberi gelar pujangga. Biasanya, karya-karya sejarah yang ditulis oleh para pujangga ini disebut dengan historiografi tradisional. Contoh historiografi tradisional yang ditulis para pujangga adalah Babat Tanah Pasundan, Babat Parahyangan, Babat Tanah Jawa, Kitab Pararaton, Babat Galuh, Kitab Nagara Kartagama, Suta Soma, dan masih banyak lagi. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial ketika berkuasa di Nusantara, yaitu zaman VOC pada 1600 hingga masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir setelah kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942. Pemerintah Hindia Belanda yang dikendalikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui para ahli begitu aktif menulis mengenai sejarah. Dengan kata lain, historiografi kolonial adalah karya yang ditulis oleh para sejarawan kolonial ketika mereka masih berkuasa di Indonesia. Contoh karya historiografi kolonial yang paling terkenal adalah karangan Raffles bertajuk History of Java. Inti cerita sejarah dalam historiografi kolonial adalah bangsa Belanda, karena hanya Belanda yang dipandang penting pada masa itu. Karakteristik paling terlihat dari historiografi kolonial adalah sifatnya yang Belanda sentris. Artinya, sejarah Indonesia hanya ditulis berdasarkan sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang berkuasa di Nusantara kala itu. Nih, Mimin tambahkan contohnya, sejarah nasional Malaysia. Sejarah nasional Malaysia jika di Indonesia itu masuk dalam fase historiografi kolonial, karena sejarahnya ditulis hanya dari sudut pandang kepentingan penjajah. Ketiga, historiografi nasional adalah penulisan sejarah Indonesia yang dimulai setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Historiografi nasional ditulis oleh para sejarawan Indonesia dengan menggunakan pendekatan multidimensional, di mana dalam penulisannya menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti antropologi, sosial, dan politik. Penulisan historiografi nasional sangat penting untuk memperkuat identitas bangsa dan memupuk kesadaran nasional supaya bangsa Indonesia sadar akan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Selanjutnya, historiografi modern. Fase historiografi modern adalah penulisan sejarah menggunakan metodologi analisis kritis yang berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Fokus dari historiografi modern ada pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Fakta-fakta sejarah tersebut bisa didapatkan melalui metode penelitian sejarah, ilmu bantu sejarah, dan rekonstruksi sejarah lisan. Historiografi modern bertujuan untuk mengubah paradigma sejarah yang identik sebagai produk legitimasi dari para penguasa. Nah, kesimpulannya di sini, kenapa sejarah sangat penting? Karena melalui sejarah kita dapat mengetahui siapa kita, apa yang terjadi, dan siapa pelakunya. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.